tanggapannya ini Mas, katanya kalau alokasinya ini semakin disayang malah semakin berantakan, ini gimana nih Mas? Jadi tanaman itu kan punya kemampuan terbatas. Mas Kasis kalau suruh makan 1 piring oke, tapi kalau makan 1 baskom ya blenger Mas Kasis pasti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Kaskis, masih di channel Alokasia Corner. Nah, untuk kesempatan video ini saya bertandang malam-malam ini ya, karena janjiannya bisanya Mas Sandi itu malam. Nah, untuk itu kita langsung masuk saja karena saya sudah ditunggu di belakang di greenhouse-nya. Ini di depannya rumah Mas Sandi ada berbagai jenis tanaman hias ya, baik yang digantung maupun yang ini sepertinya ada di sudut ruang teras itu ya, ada berbagai macam jenis alokasia ya, sepertinya ada Cuprea, Bambino, Parasol dan lain-lain ya. Tapi nanti kita lihat dulu di dalam. Ya teman-teman, ini saya sudah ada di dalam greenhouse-nya Mas Sandi. Ada banyak jenis tanaman di sini, berbagai genus ya. Tapi kita nanti akan fokus saja ke salah satu genus untuk perawatan. Tapi kita lihat dulu tanaman yang ada di dalam. Ya teman-teman, ini ada beberapa atau banyak jenis alokasia dragon scale atau baginda, tapi sayangnya gelap ya, kita tidak bisa berbincang-bincang di sini dan kita nanti cari tempat yang terang aja untuk wawancara atau bincang-bincangnya dengan Mas Sandi. Nah, kita fokuskan saja ke jenis alokasia baik perawatan, media tanam maupun lain-lainnya. Jadi simak videonya sampai akhir ya. Ya Mas Sandi, ini saya tadi lihat-lihat di teras rumah ini banyak jenis alokasia nih. Penasaran aja nih, perawatan ala Mas Sandi. Nanti kita korek-korek bagaimana cara perawatannya, penyiramannya, kemudian media tanamnya. Kita langsung tanya aja sama Mas Sandi, ini terbukti kalau dia punya tanaman nih cakep-cakep ya. Kemudian tekstur daunnya ini jangan lupa dia mengkilap, bersih, menandakan itu tanpa penyakit yang menempel di dalam tanaman alokasia tersebut. Jadi langsung saja kita tanya ke Mas Sandi. Mas Sandi, ini apal nggak kira-kira ini ada berapa jenis alokasia ini? Ini di teras ya ini Mas Kaskis, koleksi saya. Saya sebagai penghobi tapi juga berdagang. Tapi kalau saya lihat tanaman yang belum punya pasti ya seneng. Jadi kalau ditanya berapa jenisnya, kadang saya sendiri nggak hitung. Namanya nggak tahu Mas. Ya, nama-namanya ya ada beberapa, ada Bambino, ada Parasol, ada Velvet, Suherman, terus Tengkorak kalau di sini pada bilang. Ya kalau Mansonia juga itu. Kadang ya jalan-jalan ke lapak ada yang bagus, ada yang belum punya beli. Kalau tanaman hias kan sebagai investasi Mas Kaskis. Nah, kita kalau tanaman hias itu kita nikmati tapi juga kita berinvestasi.
Filosofinya investasi kalau orang tanaman ya ini investasi. Kita berinvestasi. Nah, ini kayak gini ini. Tapi gimana caranya kita berinvestasi, kita hobi. Ya, intinya jadinya hobi yang menghasilkan, Mas Kaskis. Ini adalah hobi yang menghasilkan. Ini alokasi untuk perawatan. Saya nggak mau manja-manja, Mas Kaskis. Kalau tanaman saya itu saya hujan-hujankan walaupun alokasi ya. Iya, kita hujan-hujankan. Di habitatnya sana itu kalau kan tanaman ini kan dulu kan tanaman dasarnya kan di hutan. Jadinya ya kita kondisikan dia seperti di hutan aja. Ya kehujanan, ya suhunya kadang panas, kadang suhunya dingin, kita ikutin aja. Kalau kita melihara keladi kok sampai daunnya habis tanpa ada tanda-tanda penyakit, biarkan saja, itu memang alamiah. Alamiah itu. Nah, kalau pas posisi dorman, ada orang pada bilang dorman, jadi daunnya habis, itu enggak apa-apa. Kalau bisa bongkar. Nah, di saat itulah kita panen itu, Mas Kiskis. Satu tanaman itu bisa 3 sampai ya 8 umbi kalau yang di alokasia. Itu antara keladi sama alokasinya cara budidayanya hampir sama. Iya, hampir sama. Alokasia hanya yang warnanya lebih gelap itu yang perawatannya lebih rewel, Mas. Kalau yang warnanya hijau-hijau gini, walah gampang sekali, Mas. Ibaratnya umbinya itu dilempar di tanah yang basah itu aja langsung tumbuh. Tapi kalau yang warna gelap-gelap gini, karena dia kandungan klorofilnya dia sedikit, itu perawatannya lebih intensif. Tapi ya simpel itu, Mas. iya, kalau alokasinya itu sebetulnya mudah, Mas. Cuman kadang-kadang ya kita salah media, salah penyiraman, itu banyak yang pada penggemar-penggemar alokasia itu yang itu, wah ini saya punya disiram terus, malah kelebihan air. Dia malah busuk. Iya, sama pot itu juga perhatikan ini, Mas. Sirkulasi airnya, udaranya juga harus bagus. Kalau lubang-lubangnya gini banyak ini alokasia siraman banyak pun enggak masalah. Yang kadang-kadang nanam dia nggak memperhatikan pot, alokasinya kesiram air terus, ya itu bisa faktor pembusukan akar juga bisa nanti. Selain dari pupuk kandang tadi yang masih baru. Tapi kalau yang paling enak ya itu induk dibikin dorman, nanti kita dapat umbinya itu, umbi kita semai. Umbi kita semai, nah lebih aman. Iya, bulbnya itu. Ya, umbinya kita ambil, nah, nanti kita semai itu lebih aman daripada kita cacah batang. Cacah batang pun bisa. Tapi lebih beresiko. Lebih berisiko. Terus kalau cacah batang pun nggak boleh pakai media yang sembarangan. Harus media itu benar-benar steril. Sekam bakar, tanah yang sama plus sekam bakar sama tanah aja. Kalau bisa tanahnya itu sudah dikukus atau sudah disangan. Itu medianya steril. Kalau kita nanti pakai pupuk, ya pupuknya pupuk-pupuk buatan yang steril, jangan pakai pupuk kandang sama sekali. Kalau untuk yang model cacah, kalau telaten itu Mas, dicacah-cacah bisa batangnya. Batang panjang itu cacah-cacah jadi banyak. Hampir kayak keladi. Cacah-cacah bisa. Tapi untuk menumbuhkan harus medianya yang steril. Masa pandemi termasuk jenis alokasia juga termasuk booming ya, dan ini tanya ke Mas Andi yang sudah malang melintang berapa tahun nih, Mas? 2004 sampai 2022, berapa tahun tuh? Hitung sendiri puluhan tahun nih. Nah kemudian nih saya tanya nih untuk prospek penjualan terutama ya dari marketing untuk alokasia kemudian budidayanya seperti apa, Mas? Pasar alokasia itu biasanya banyak diminati, banyak penggemar baru, Mas. Itu saat awal musim hujan. Awal musim hujan itu biasanya alokasia itu setelah melewati masa dorman di musim kemarau,
itu musim penghujan tuh bagus-bagusnya alokasia. Itu banyak sekali peminat-peminat baru, kolektor yang pada mamerin tanamannya bagus-bagus. Nanti terjadi ada interaksi dengan kolektor yang penggemar baru. Nah, penggemar baru itu yang bikin nanti pasarnya alokasia itu meningkat lagi. Selain itu juga pasar untuk di luar negeri. Orang luar negeri itu lebih bangga punya tanaman-tanaman tropis seperti ini. Soalnya mereka kan dengan suhu subtropis bisa merawat tanaman tropis, itu kebanggaan tersendiri untuk penghobi tanaman di luar sana, di Eropa atau di Amerika yang suhunya subtropis. Dia bisa merawat di greenhouse-nya dia, yang dia desain sedemikian rupa supaya jadi alokasianya dia bisa tumbuh subur. Ya itu pasarnya untuk luar negeri pun juga masih bagus untuk alokasia. Yang kemarin mengherankan ini, Mas. Ini kalau di sini kan barangnya banyak sekali, Mas. Ini juga diekspor, Mas. Yang kemarin saya ngirim umbinya itu ke Malaysia, Mas. Ini. Padahal ya dilihat emang simpel, tapi ya lumayan juga kalau untuk pajangan. Harganya terjangkau, tapi tetap juga indah dipandang. Untuk mengetahui kalau jenis alokasia tersebut siap panen dan lain sebagainya itu teknisnya seperti apa biar teman-teman bisa tahu dan berbagi pengalaman ke kita-kita yang sebagai pemula misalnya kan. Alokasia itu kalau mau panen jadi gampang, Mas. Kasih cukup ditelatkan siram. Kita bikin dorman. Kita telat siram, pasti daunnya habis, Mas, induknya. Ini seperti ini. Seperti velvet ini. Nah, ini velvet ini kemarin saya bikin dorman, tinggal sisa daunnya 2 induknya. Nah, tapi anakannya keluar, Mas, ini. Keluar. Tapi kalau nggak dibongkar seperti ini, paling anaknya keluarnya 2 atau 3. Tapi kalau kita bongkar, itu sebetulnya umbinya ada. Banyak di dalam. Tapi kadang yang tumbuh cuma beberapa. Jadi untuk mengetahui untuk budidaya bisa kita dari ini bunga, nanti diambil bijinya. Itu bisa untuk budidaya. Itu untuk penyilangan nanti dari bunga seperti ini, bunga alokasia. Tapi kalau untuk cacah batang pun enggak masalah. Tapi kalau dari cacah batang prosesnya begitu lama, risikonya juga terlalu tinggi. Tapi kalau yang paling enak ya itu induk dibikin dorman, nanti kita dapat umbinya itu, umbi kita semai. Nah lebih aman. Iya, bulbnya itu. Ya, umbinya kita ambil, nah, nanti kita semai, itu lebih aman daripada kita cacah batang. Cacah batang pun bisa. Lebih berisiko. Terus kalau cacah batang pun nggak boleh pakai media yang sembarangan. Harus media itu benar-benar steril. Sekam bakar, tanah yang sama plus sekam bakar sama tanah aja. Kalau bisa tanahnya itu sudah dikukus atau sudah disangan. Itu medianya steril. Kalau kita nanti pakai pupuk, ya pupuknya pupuk-pupuk buatan yang steril, jangan pakai pupuk kandang sama sekali. Kalau untuk yang model cacah, kalau telaten itu Mas, dicacah-cacah bisa batangnya. Batang panjang itu cacah-cacah jadi banyak. Hampir kayak keladi. Cacah-cacah bisa. Tapi untuk menumbuhkan harus medianya yang steril. Berarti untuk cacah batang atau cacah bonggol itu nggak boleh asal-asalan ya. Nah kemudian ini Mas, berbagai pertanyaan ini saya mewakili teman-teman yang sering komen di video saya atau di via WA ya, membedakan perawatan untuk jenis alokasia maupun philo atau anthurium itu sama saja atau perlakuannya mungkin berbeda dengan genus anthurium, philodendron, bahkan mungkin syngonium dan lain sebagainya, itu seperti apa? Kalau untuk perawatannya hampir sama semua, Mas Kasis. Karena dia masih satu kelas di Araceae. Itu hampir sama, hampir sama.
Cuman yang membedakan kadang kebutuhan airnya antara aglonema, anthurium, adenium pun apa itu namanya ya tanaman itu ya biasanya kadar airnya. Tapi kalau prinsipnya kita kalau pengen tahu tanaman itu kebutuhan airnya, ya kita siram sedikit dulu, tanaman kok kelihatan auranya kelihatan, dilihat kok seger, dia cukup. Kalau misalnya kebanyakan juga kasihan. Kalau tanaman intinya lebih baik kekurangan air Mas Kaskis, daripada kelebihan air kalau saya. Itu ya prinsip saya, mungkin kalau ada teman-teman yang punya prinsip lain mungkin ya beda pendapat boleh. Tapi kalau saya untuk perawatan, lebih baik kekurangan air untuk pelihara tanaman. Kekurangan air, kita kasih air dia udah seger, tapi kalau kebanyakan air, mereka udah busuk, kita malah repot untuk ngerawatnya ke depannya, malahan lebih sulit. Kalau kekurangan air, kasih air dikit dia udah seger. Tapi kalau telat-telat air ya janganlah Mas, kalau misalnya untuk pengembangbiakan ya enggak masalah. Untuk tanaman aroid yang Araceae yang keluar umbinya, kalau memang mau dibudidayakan, kita treatment di kekurangan air pun itu ya untuk pembibitan, tujuan pembibitan. Tapi kalau untuk perawatan, ya tetap siramannya sesuai dengan kebutuhan tanamannya aja. Kemudian ini Mas, beberapa pemula kan sempat frustasi dengan merawat jenis alokasia ini. Nah, untuk pesan dari Mas Sandi supaya semangat lagi untuk menanam atau membudidayakan jenis alokasia bagi pemula seperti apa Mas? Coba Mas. Kalau biar semangat lagi Mas, biasanya kembali lagi kita pelihara tanaman kan berinvestasi Mas. Kita harus bisa membudidayakannya, kita harus bisa merawatnya, biar semangat. Jangan langsung beli yang mahal Mas, saran saya. Kalau beli tanaman apapun aglonema, anthurium, ataupun alokasia, kayak di alokasia kan ada yang harganya mahal ya Mas Kasis ya. Itu beli yang murah-murah dulu. Kita pahami dulu, ya kita pahami karakter tanaman ini seperti apa. Yang pasti kalau tanaman yang harganya murah, pasti perawatannya lebih mudah Mas. Katanya, tapi memang saya juga merasakan gitu. Saat kita beli tanaman yang koleksi yang mahal, kita langsung mahal, kita mesti kayak over perhatian. Kita siram, kasih pupuk berlebih lah, itu yang bikin tanaman itu malah rusak Mas. Kita beli tanaman mahal, kita liatin terus, kita pandang, kita siram, kita kasih pupuk lah, itu kita kayak over perhatian ke tanaman. Jadi tanaman itu kan punya kemampuan terbatas. Mas Kasis kalau suruh makan satu piring oke, tapi kalau makan satu baskom ya blenger Mas Kasis pasti. Itu seperti itu Mas Kasis. Jadinya kalau untuk ini biar teman-teman semangat lagi di alokasia, beli yang murah, kita tangkarkan, dari hasil yang itu penjualan alokasi yang murah itu kita belikan ke alokasi yang lebih mahal sedikit. Gitu terus nanti bertambah koleksinya. Jadi jangan langsung beli yang keburu nafsu, pengen beli ini, jangan. Jadinya kalau beli pelan, pelan gitu aja nanti lama-lama koleksinya terkumpul. Ini kalau saya langsung beli semua gini ya, saya sendiri ya blenger Mas, istri saya juga bisa marah-marah nanti, uang belanja bisa buat beli parasol, buat beli hasil alokasi badak gitu. Ya itu, beli ada hasilnya nanti kita belikan yang lebih mahal, yang kita belum punya gitu terus Mas Kasis. Jadi kita jenisnya tambah banyak. Kalau alokasi gini kan panennya 6 bulanan itu udah panen Mas Kasis. Jadinya 6 bulan kita intinya bisa dapat koleksi baru. Kan 6 bulan bisa dapat koleksi baru. Nanti induknya 6 bulan lagi udah produksi lagi gitu terus. Jadi ya kalau tanaman hias yang penting kita rawat, dia pasti juga merawat kita. Dalam artian merawat dompet kita juga Mas Kasis.
Oke Mas Andi, terima kasih untuk, bincang-bincangnya malam hari ini, maaf mengganggu. Demikian ya tadi, bincang-bincang, dari A sampai Z, baik perawatan, media tanam, kemudian motivasi. Semoga bermanfaat ke teman-teman semua dan bisa mengaplikasikan dan tetap semangat untuk merawat alokasia. Jadi terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.